wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Madiun. Berikut ini akan saya sampaikan tutorial penggunaan aplikasi e-learning SMK Negeri 2 Madiun tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama kali, siswa-siswi mohon bisa diingat atau diketik untuk alamatnya adalah e-learning SMKN 2 Madiun .sch.id. Kemudian masuk ke area ini. Untuk masuk ke akun e-learning SMKN 2 Madiun, yang pertama kali silahkan masukkan user dan password. Nah, untuk memudahkan masuk pada user dan password, siswi SMK Negeri 2 Madiun cukup memasukkan nomor NIS yang sudah didaftarkan pada registrasi yang kedua. Misalkan di sini contoh saja, ini contoh NIS yang saya buat. Jadi nanti user dan password kita samakan. Jadi semua pakai NIS dan 5 digit atau sesuai yang sudah didaftarkan pada registrasi 1. Ingat menggunakan NIS 5 digit dari yang sudah didaftarkan. Kemudian usernya ini silakan dipilih ke siswa. Jadi pastikan untuk user ini pilihannya ke siswa. Kemudian kita login. Nanti akan ada peringatan sukses. Nah, seperti ini adik-adik untuk aplikasi e-learningnya. Di sini nanti akan ada profil sesuai dengan nama. Ini adalah nama contoh, misalkan Sony. Ya. Kemudian dengan status online ketika sudah masuk ke aplikasi. Kemudian pada lembar dashboard ini, di sini nanti akan ada keterangan. Ya, akan ada keterangan. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adik-adik ini adalah 3 komponen ini. Ada materi, kemudian ada tugas, kemudian ada evaluasi. Kemudian kita kupas satu persatu. Kita klik materi. Di sini nanti ada semester 1, semester 2, dan all materi. Kita klik untuk semester 1. Pada semester 1, di sini nanti akan ada kumpulan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ini ada satu contoh materi yang saya contohkan dalam aplikasi ini. Kemudian dari materi ini, adik-adik tinggal klik view untuk melihat materi. Nah, di sini nanti akan ada materi sesuai yang diberikan oleh Bapak Ibu pengajar. Silahkan dipelajari, dibaca, kemudian dipahami. Nah, kemudian siswa juga bisa mengekspor dari materi tersebut. Jadi misalkan materinya terlalu banyak, biar tidak online, cukup diekspor saja, kemudian dibaca di Microsoft Word, sehingga bisa dibaca secara offline. Begitu adik-adik, kemudian kita klik close kalau sudah kita baca. Kemudian, kalau materi ini sudah adik-adik pelajari, maka nanti tahap berikutnya guru itu akan memberikan penugasan, ya, karena sebagai bentuk untuk mengukur tingkat penguasaan materi adik-adik. Jadi tugas itu bisa adik-adik klik pada tugas. Nah, pada tugas di sini nanti akan ada kumpulan antrian dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, yang bisa jadi dalam satu hari mungkin ada 2 tugas atau mungkin hanya 1 tugas. Ya, nanti akan tampil di sini. Ya.
Misalkan ini ada tugas simulasi dan komunikasi digital, gurunya Agus Suprapto misalkan. Kemudian jenis tugasnya individu, batas pengumpulannya adalah tanggal sekian, sisa waktu sekian, belum dikerjakan. Di sini ada dua cara, ya. Bisa dikerjakan langsung, bisa dengan download. Ya, sebaliknya nanti juga demikian. Ini juga mungkin ada tugas dari matematika misalkan. Nah, ini nanti juga akan muncul di sini. Kemudian ini contoh yang sudah dikerjakan. Tapi kalau sudah dikerjakan, ini akan statusnya berubah menjadi dikerjakan. Ya, kita coba untuk yang tugas yang pertama, misalkan kita klik kerjakan. Nah, di sini nanti akan ada instruksi soal. Untuk tugas ini biasanya soalnya adalah soal uraian. Nah, ini sesuai dengan soalnya, silakan nanti dikerjakan. Dan mengerjakannya itu adalah di media lain, bisa dikerjakan di Word, bisa dikerjakan di Excel, bisa dikerjakan di PowerPoint. Mungkin mengikuti instruksi bila mana ada. Kalau sudah dikerjakan, maka nanti di sini silakan diberikan judul. Anda sudah mengerjakan apa? Pada subjek silakan dituliskan sesuai dengan tugas yang misalkan apa, soal 2, jawabannya apa, 3, apa, dan seterusnya. Kemudian disimpan, diberi nama file. Selanjutnya di aplikasi ini kita klik close file, choose file, kemudian arahkan di mana jawaban siswa tadi, misalkan di file mana, misalkan satu, ini contoh saja, saya pilih misalkan, kemudian kita klik open, nanti akan masuk di sini. Kemudian jangan lupa klik centang selesai pada pilihan di bawahnya, kemudian silakan klik upload. Ketika selesai upload, maka nanti hasilnya seperti ini, sudah dikerjakan. Ya, soal sudah dikerjakan, dan ini nanti akan diketahui oleh Bapak Ibu pengajar dari mata pelajaran tersebut. Ya, demikian untuk proses pengerjakan. Jadi sekali lagi, untuk materi EC atau uraian itu dijawab berdasarkan instruksi dari Bapak Ibu guru menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, ataupun yang lain. Baru setelah itu filenya diupload ke dalam aplikasi e-learning ini. Nah, kemudian untuk evaluasi ini adalah khusus untuk nilai soal atau untuk bentuk soal pilihan ganda atau objektif. Demikian untuk tugas soal objektif itu bisa kita lihat pada dashboard. Di sini nanti akan ada pemberitahuan untuk daftar ujian, misalkan ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, atau juga bisa dilihat pada daftar soal. Ini ada kumpulan soal objektif. Nah, di sini pada info ujian ini juga sudah diinformasikan, misalkan untuk ulangan harian 1 dan ulangan harian 2. Siswa tinggal mengerjakan, misalkan saya klik kerjakan. Nah, kemudian nanti kita coba kerjakan. Di sini tinggal ikuti aja. Ini akan memakan waktu sedikit, jadi kalau misalkan waktu kehabisan, adik-adik akan mendapat nilai 0. Kita klik kerjakan soal. Nah, seperti ini. Jadi silahkan dikerjakan, kemudian soal berikutnya dikerjakan. Ini, nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan waktu habis, itu akan ada peringatan seperti ini, adik-adik. Jadi
Kalau sudah kehabisan waktu seperti ini, walaupun belum selesai, nanti otomatis nilainya kosong. Ini hanya contoh, jadi adik-adik ya, jadi bisa dilihat pada nilai. Nah, di sini akan nilai yang sampai dengan waktu mengerjakan. Kita coba untuk soal yang kedua. Kita kerjakan, kemudian kerjakan soal. Nah, ini juga demikian. Nanti di sini ada sisa waktu adik-adik. Jadi perhatikan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sehingga bisa fokus pada waktu. Ya, misal saya jawab, kerjakan. Saya tanpa membaca, ya. Seperti ini. Nanti akan ada peringatan pekerjaan selesai. Kita selesai. Nah, kemudian bisa langsung lihat nilainya. Nah, seperti ini nilainya. Jadi seperti itu adik-adik untuk pengenalan pada aplikasi ini. Terima kasih. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.